usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap bos skincare Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani justru beri peringatan ke para musuhnya. Alih-alih takut, usai ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani nampak santai dan tak gentar menjalani kasus yang menimpanya. Pesan peringatan itu disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani untuk para musuhnya termasuk kasus yang saat ini tengah ia jalani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani mengaku jika dirinya telah menandai nama-nama orang yang membuatnya menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman. Bahkan, Nikita Mirzani juga sudah berniat untuk membuat orang yang sudah melaporkannya merasakan apa yang telah dialaminya. Nampak jelas jika Nikita sudah mengetahui betul arah kasus yang menimpanya. Nikita akui jika dirinya tak takut untuk ditahan usai dijadikan tersangka oleh Dr. Reza Gladys. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan pada hari Selasa lalu usai dirinya menyebutkan dan menjelek-jelekan nama baik dan produk milik Dr. Reza Gladys saat sedang siaran langsung di TikTok. Hingga pada akhirnya, Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap Nikita Mirzani pada Kamis lalu. Polda Metro Jaya menyampaikan Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal berlapis. Ia diduga melanggar pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. So, gimana menurut kalian? Komen. NM resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pengancaman, pemerasan melalui media elektronik, dan juga dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini berdasarkan bukti yang sudah cukup dan disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya pada hari ini, 20 Februari 2025. Penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga tindak pidana dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka pada kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup. Sehingga terdapat 2 tersangka dari kasus ini, yaitu NM dan IM. Dan seharusnya pihak NM hari ini melakukan pemeriksaan yang pertama, namun kuasa hukum dari NM sudah memberikan surat untuk penangguhan atau penundaan pemeriksaan karena ada pekerjaan atau keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan oleh orang lain sampai tanggal 3 Maret nanti. Namun dari pihak kepolisian tetap akan melayangkan surat panggilan yang kedua di minggu ke depan. Ada banyak sekali opini publik yang sudah seliweran di luar sana, namun yang menarik perhatian adalah opini publik yang digiring seolah-olah kasus ini terlalu cepat. Masa hanya dalam sebulan sudah diurusin oleh pihak-pihak tertentu? Pertanyaan saya, apakah netizen tahu bahwa di hari Sabtu kemarin ada satu kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan yang disebut dengan Bodrex. Mereka melakukan pemerasan dan pengancaman kepada beberapa pihak dan pemerasan uang sebesar 10-30 juta. Dan itu dilaporkan pada tanggal 7 Februari dan proses penangkapan dan penetapan tersangka itu pada hari Sabtu, yaitu tanggal 15 Februari, which is only 1 week. Jadi, untuk kasus Dr. Reza ini termasuk lambat. Sebenarnya untuk opini yang punya backing-backingan ini dan itu, yang punya power ini dan itu, bukankah pihak dari sana? Bukan pihak dari Dr. Reza? Kenapa sekarang seolah-olah opini publik digiring bahwa Dr. Reza lah yang memiliki backingan, Dr. Reza lah yang memiliki ini dan itu? Kenapa ketika Polri menguntungkan pihak kalian, kalian menyanjung, tapi ketika Polri mungkin tidak di pihak kalian, kalian menuduh ada sesuatu, ada backingan, ada ini dan itu? Jadi hal yang paling baik untuk kita lakukan sekarang adalah kita kawal terus dugaan kasus tindak pidana ini sampai nanti kasusnya benar-benar terang benderang. Dan pesan untuk Doktif, tetap semangat Doktif, jangan panik.
Kembali terbukti kata-kataku toh, persoalan skincare, persoalan kosmetik itu apa? Coba kau lihat 20 Februari 2025 resmi Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu misalnya saya bilang kemarin, katanya Pak ini Nikmir begini, Pak ini Doktif begini. Kalau ada pemerasan, ada ini, ada itu. Kalau ada pemerasan, kok contoh itu Reza Gladys, pintar dia laporkan berdasarkan fakta. Ada bukti chat, setelah diperiksa itu bukti chat, WhatsApp, ada saksi, bukti transfer. Dan dirasa dari kepolisian itu bahwasanya buktinya cukup, ya sudah ditetapkan jadi tersangka. Jangan ngoceh ini Pak diperas Pak begini. Padahal nggak ada bukti, nggak berani juga melapor. Jadi kronologinya itu awalnya Nikmir menjelek-jelekkan katanya produknya Reza Gladys. Terus katanya kalau you mau saya tutup mulut, kirim 5M. Dikirimkanlah dia 2 tahap, tanggal 14 sama 15. Totalnya itu 4M. Begitu teman-teman. Jadi kemarin yang ngomong kalau diperas, diancam apa semua, itu ada aturannya, saya udah bilang, tinggal laporkan aja. Kemudian tanggal 3 Desember Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Setelah itu diperiksa 10 orang saksi, ada screenshot WhatsApp, ada bukti transfer, handphone, dan lain-lain, bahkan ada flash disk. Kemudian polisi merasa bukti sudah cukup, maka ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Kemarin dipanggil katanya minta untuk dijadwalkan ulang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan you harus tahu Nikita Mirzani itu dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, itu maksimal hukumannya 6 tahun. Terus ada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu tentang pengancaman, ancaman maksimal hukumannya adalah 9 tahun. Terus ada pasal 45 terkait TPPU, itu ancaman maksimalnya 20 tahun. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa buktinya bagus, ada aturannya, laporkan. Ini yang benar, ini yang benar ini. Intinya adalah kembali terungkap kebenaran yang saya jelaskan kemarin-kemarin di videoku. Jadi kalian bisa belajar lah terkait pengancaman, terkait apa semua dan lain-lain pasal yang saya sebutkan itu, biar kalian gampang mengerti. Jadi kalian itu harus tahu bahwasanya ada prosedural. Nanti kita lihat bagaimana pembelaan dan bagaimana ending dari kasus ini. Saya cuma menjelaskan kronologi. Saya menjelaskan bahwasanya pasal-pasal yang dijeratkan oleh Nikmir untuk Nikmir itu dan ancaman hukumannya seperti itu. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen-komen. Buat kalian bala-balanya Nikmir ya, jangan halu dengan bilang dia itu adalah pahlawan masyarakat. Kenapa? Kalian aja sering dibilangnya rakyat jelata, kismin, sobat bansos, ya kan? Lalu tujuan dia mengangkat huru hara per skincarean itu karena dia jual skincare. Jadi semua juga saingan. Makanya kalau mau owner skincare itu ngasih dia duit banyak sebagai imbalan untuk persaingan skincare itu. Siapa tahu produk dia nggak laku kan. Cuman di negara Konoha lah sudah ditetapkan jadi tersangka tapi masih podcast, masih jalan-jalan, ya kan? Sebenarnya dia menghibur diri, apalagi di podcast pertamanya itu ditampilin lagi lah ini. Kasihan dia seorang ibu. Ada berapa banyak ibu-ibu yang dipenjarakan atau yang dirusuhi rezekinya oleh si Nikmir? Hah? Masih bilang dia baik, mulutnya aja kayak apa coba? Jadi di sini gue berbicara bukan karena gue iri hati pengen dia masuk penjara, enggak lah, namanya tersangka, sudah ditersangkakan oleh polisi, ya haruslah ditahan gitu loh maksudnya. Buat bala-balanya jangan makin halu ya, boleh-boleh aja tuh buzzer-buzzernya pakai Wonder Woman lah apalah. Lihat aja ntar juga nangis-nangis dia kan. Ya semoga ada hikmah lah buat dia ya nanti kalau udah di dalam gitu kan. Minimal kan ditahan dulu nih sebelum proses pengadilan. Semangat ya bala-balanya NM. Selebriti inisial NM ditetapkan jadi tersangka. Gak ada apa-apa, tiba-tiba jeder jadi tersangka. Pelapor katanya NM itu menjelekkan nama baiknya, terus menjelekkan produk-produknya juga. Dan pelapor juga mengakui NM meminta uang 5M untuk tutup mulut. Karena merasa ketakutan, dikirimlah 2M. Terus besoknya dikirim lagi 2M. Penyidik kabarnya udah mengantongi banyak barang bukti. Kuasa hukum NM memastikan kalau NM itu tidak melakukan tindak pidana pemerasan hingga pengancaman. Dan kuasa hukumnya menekankan kalau status tersangka sekarang bukan berarti melakukan tindak pidana. Kita lihat aja ya, ini kan tiba-tiba jadi tersangka dan NM itu bakal diperiksa tanggal 3 Maret gitu. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya.